Halo teman-teman yang berbahagia, saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Baru saja olahraga, terus kemudian saya keingetan beberapa pertanyaan pasien yang sering kali diungkapkan, yaitu kekhawatiran akan efek samping obat. Jadi beberapa pasien yang datang ke rumah sakit, biasanya kan kebanyakan dari mereka sudah dalam kondisi yang tidak terlalu baik ya. Kecemasannya sudah lama, gejala psikosomatiknya sangat luar biasa. Banyak problem-problem berkaitan dengan interaksi mungkin dengan orang lain yang toksik, yang sudah lama, relationship yang kurang bagus, dan akhirnya menimbulkan kecemasan yang signifikan. Nah, kecemasan yang signifikan ini kadang-kadang tidak bisa dibantu hanya dengan cara berpikir positif, dengan baca buku, tetapi harus dengan pengobatan. Nah, beberapa di antara mereka itu khawatir ketika harus makan obat. Banyak juga yang akhirnya itu sering kali belum apa-apanya udah takut duluan, bahkan bilang ke dokternya jangan sampai saya dapat obat yang bikin efek samping, ketergantungan, dan hal lainnya. Nah, saya ingin sedikit membahas satu-satu tentang kekhawatiran itu dan membandingkannya jika pengobatan ini dilakukan oleh bukan dokter jiwa. Ini terkait dengan stigma ya teman-teman ya. Nah, ini yang pertama kali harus diperhatikan. Nah, nomor satu, bahwa setiap obat sebenarnya punya efek samping, walaupun obat yang paling sederhana seperti paracetamol pun. Kalau teman-teman makan paracetamol itu berlebihan, maka bisa mengganggu hati. Jadi levernya itu akan terganggu kalau teman-teman misalnya minum paracetamol sampai 5-6 tablet sekali makan gitu. Dan itu setiap hari terus dilakukan sampai berbulan-bulan. Pastinya ada efek samping yang juga dialami. Tapi kalau misalnya untuk obat psikiatri yang diberikan dengan jumlah dan waktu tertentu, itu tidak perlu khawatir. Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang akan mengalami efek samping di awal. Contohnya, pasien itu mengalami efek samping mual karena menggunakan serotonin. Misalnya, fluoxetine, sertraline, escitalopram, fluvoxamine. Mereka akan mengalami mual misalnya. Kalau dosisnya langsung tinggi. Makanya kita biasanya menggunakannya dosisnya kecil dulu. Dari setengah tablet, sepertiga, bahkan seperempat tablet. Dan dinaikkan perlahan. Tapi nggak semua orang mengalami mual akibat penggunaan obat ini. Biasanya hanya beberapa orang saja. Sekitar 50%-an ya. Nggak nyampe kadang-kadang. Kemudian efek samping lain kadang-kadang terjadi sakit kepala. Atau rasanya tegang di bagian belakang kepala. Itu biasanya terjadi juga. Atau merasa makin tambah cemas. Nah, ini yang menarik nih. Kok obat yang bisa bikin membantu cemas malah tambah cemas? Biasanya memang bisa saja dialami seperti itu ya teman-teman. Dan itu adalah hal yang lumrah yang bisa kita alami ketika terjadinya pengobatan di terapi atau di awal terapi. Nah, ini juga yang penting untuk diperhatikan sama teman-teman, bagaimana situasinya itu bisa membantu teman-teman jadi jauh lebih baik. Ya, ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan seperti itu. Terus yang kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa pengobatan ini menariknya, saya lihat beberapa di antara pasien itu mendapatkan obat psikiatri itu dari dokter spesialis lain. Entah dari dokter saraf, entah dari dokter penyakit dalam, ya. Ada yang di dalam campuran atau yang di dalam kondisi utuh gitu ya. Nah, yang menariknya ketika diberikan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang lain, pasiennya nggak mengeluh efek samping. Ya. Mereka nggak tanya tuh bikin ketergantungan nggak obatnya itu. Karena nggak tahu. Jadi nggak tahu obat itu adalah obat psikiatri. Tapi kalau diberikan oleh dokter jiwa, psikiater, langsung ya merasa ini obat bikin ketergantungan. Stigmanya jelek sekali. Jadi kalau saya mau jujur, 17 tahun saya berkarir sebagai seorang dokter jiwa, saya merasakan stigma itu luar biasa berat buat teman-teman spesialis kedokteran jiwa. Banyak dari kami itu yang sampai obatnya itu diatur sendiri sama si pasien. Suka-suka dia pakainya. Dia mau pakai, dia mau enggak. Tapi nanti kalau enggak menjadi lebih baik, nyalahin si dokter gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu dipahami sama teman-teman. Saya sudah bilang, lebih baik Anda itu enggak usah mulai makan obat kalau Anda masih takut. Anda masih ragu, Anda masih cemas dengan efek dari obat tersebut. Pelajari benar-benar, tanya sama dokternya, yakinkan diri Anda. Dan jangan lupa, kalau Anda terlambat pengobatannya, lama-lama makin kurang baik hasilnya. Jadi jangan ngatur sendiri. Obatnya jangan diatur seperti kayak orang mau ngatur
apa ya, makanan gitu ya. Makan aja kita harus teratur. Diet itu harus benar. Ya ada resepnya, resep diet. Ya olahraga juga begitu kan, harus teratur. Berapa set, berapa repetisi. Nah ini obat psikiatri ya dianggapnya bikin ketakutan, takut. Yang lucunya lagi, ini lebih lucu daripada yang mana ya, yaitu yang nanyanya ini sendiri merokok. Mohon maaf ya buat teman-teman yang merokok. Tapi kalau teman-teman merokok, itu nggak ada kepentingannya merokok. Ya, nggak ada yang mengatakan indikasi merokok bagus, nggak ada. Ya, ketergantungan iya jelas, ya bikin tambah pengen terus dan nggak bisa lepas, bahkan kalau lepas withdrawal. Orang boleh berolahraga, tapi banyak dari mereka juga masih merokok kan? Ada juga saya udah pernah lihat habis maraton, half maraton lah, atau habis 10 km. Selesai dia lari, dia ngerokok. Kan lucu. Ya, tapi nggak ada tuh yang bikin masalah gitu. Oh, saya takut ketergantungan kalau beli rokok, takut ketergantungan rokok. Enggak. Kenapa bisa demikian? Anda dengan sengaja meracunin diri Anda, tapi ketika dengan pengobatan kok tidak demikian gitu kondisinya. Jadi kalau diawasi oleh dokter dan sudah mendapatkan indikasi yang jelas terkait dengan pengobatan itu, jangan takut. Karena ketakutan Anda sendiri yang membuat Anda semakin cemas. Lebih baik kalau demikian, ya sudah. Ya, nggak usah minum obat sekalian, cari alternatif obat lain. Ya, cari alternatif cara untuk mengatasi kecemasannya. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, kalau memang merasa tidak cocok dengan pengobatan. Tapi buat saya, beberapa pasien seperti pasien panik, ya, schizophrenia, bipolar, depresi berat, apalagi dengan ide-ide bunuh diri yang kuat, lebih baik minum obat, ya. Jangan tunda pengobatan, ya, karena nantinya Anda yang akan mengalami problem. Ketiga, karena ketidaktahuan dalam kondisi bahwa ternyata penyakit kejiwaan itu adalah tidak berbeda dengan penyakit medis lain. Ada kaitannya dengan situasi sistem saraf pusat otak kita yang terganggu. Dan ini menarik sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa lingkungan kita sendiri seringkali kan sangat toksik gitu. Misalnya ada sebagian orang yang demikian. Dan kita perlu belajar untuk mengatasi kondisi tersebut. Tapi pada dasarnya kemampuan untuk mengelola pikiran juga harus salah satu yang paling baik. Nah untuk itulah kita belajar saling interaksi ya antara pengobatan, kemudian juga cara hidup sehat, kemudian juga bagaimana kita membantu diri kita mengatasi stres yang ada. Dan itu harus dilakukan berbarengan. Gak bisa cuma mengandalkan obat saja. Banyak kan dari teman-teman yang akhirnya cuma mengandalkan obat, bertahun-tahun makan obat, dan akhirnya malah hasilnya kurang baik. Dan inilah cara sembuh dari cemas. Ya. Obat, interaksi, bagaimana lingkungan kita, dan bagaimana kita bersikap, coping mekanismenya diperbaiki, dan juga kemampuan kognitif kita lebih baik lagi. Saya berharap teman-teman menjalani pengobatan dengan ikhlas, sabar, dan sadar. Dan mudah-mudahan semuanya bisa jadi lebih baik buat teman-teman. Kualitas hidupnya membantu Anda menjadi orang yang lebih baik dan lebih sehat jiwa dan raga. Semoga apa yang saya sampaikan membantu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.